Oke, untuk sebelum memulai webinar hari ini ya, untuk memulai webinar hari ini kita akan mengenal tentang company profile top growth ya secara singkat yang akan dijelaskan oleh Pak Edi. Ya, Pak Edi selaku Wakil Pialang Top Growth Features ya, di mana sebelumnya saya perkenalkan diri juga bagi teman-teman yang udah kenal dan bagi teman-teman yang belum kenal. Saya Wina, saya akan jadi host hari ini untuk webinar mingguan. Saya selaku Wakil Pialang PT Top Growth Features mewakilkan PT Top Growth Features. Dan juga nanti ada Pak Halim Sugiarto sebagai speaker kita hari ini yang pastinya akan menjelaskan secara detail ya tentang indeks saham pasca pengumuman suku bunga Fed dan juga market outlook weekly ya mingguan. Oke, mungkin boleh dibantu untuk penjelasan tentang company profile PT Top Growth Features oleh Pak Edi Haryanto. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Edi Haryanto Putra selaku Wakil Pialang dari PT Top Growth Futures. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai company profile dan legalitas PT Top Growth Futures. PT Top Growth adalah perusahaan pialang yang memfasilitasi perdagangan aset-aset berjangka internasional secara online seperti indeks berjangka, kontrak perdagangan mata uang asing atau forex, dan kontrak komoditi berjangka diantaranya adalah metal dan oil. PT Top Growth Futures berdiri pada tahun 2004 dengan berkantor pusat di Sahid Sudirman Center, lantai 40, Jakarta. Top Growth juga mempunyai cabang di Jakarta, yaitu di Gedung Wisma KI, lantai 12A, di Jalan Jenderal Sudirman, Kavlin 3, Jakarta. PT Top Growth juga mempunyai cabang di Surabaya, yaitu di Gedung Trillium Office, GF, Unit A, Jalan Pemuda 108-116 Surabaya. PT Top Growth juga mempunyai cabang di Banjarmasin, Jalan Amayani, kilometer 5,5, nomor 459B, Banjarmasin. Dan juga Top Growth mempunyai cabang kantor di Bali, Jalan Tengku Umar, nomor 236, Denpasar, Kota Bali. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau Bapepti merupakan institusi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bertugas untuk menerbitkan izin usaha baik untuk perusahaan maupun perorangan, membuat peraturan, tata tertib, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas dalam industri pialang berjangka. PT Top Growth Futures menjadi anggota Bapepti pada tanggal 15 Maret 2004. BBJ atau PT Bursa Berjangka Jakarta merupakan bursa berjangka komoditi pertama di Indonesia yang bertugas menyediakan fasilitas bagi anggota untuk melaksanakan transaksi kontrak-kontrak berjangka. BBJ didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999 dan PT Top Growth resmi menjadi anggota BBJ pada tanggal 19 Januari 2004. BKDI atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau kita yang kenal dengan ICDX merupakan bursa berjangka kedua yang berdiri di Indonesia dan memiliki fungsi menjadi penyedia sarana bagi anggotanya untuk melaksanakan transaksi kontrak berjangka. PT Top Growth Futures menjadi anggota ICDX pada tanggal 22 September 2010. PT Clearing Berjangka Indonesia atau kita kenal dengan KBI adalah perusahaan BUMN yang berfungsi sebagai lembaga clearing dan penjamin berdasarkan keputusan dari Bapepti. PT Top Growth Futures menjadi anggota KBI pada tanggal 17 Maret 2004. Indonesia Clearing House atau yang kita kenal dengan ICH adalah perusahaan non-BUMN yang mendapatkan izin sebagai lembaga clearing berdasarkan keputusan dari Kepala Bapepti. PT Top Growth Futures menjadi anggota ICH pada tanggal 18 September 2012. Oke, pelayanan apa atau kelebihan apa saja yang berada di PT Top Growth Futures? Pertama, biaya yang rendah. Dengan biaya yang rendah, yang sangat memungkinkan nasabah untuk memaksimalkan profit serta menerapkan money management. Yang kedua, legalitas terjamin. PT Top Growth merupakan perusahaan pialang berjangka berstandar internasional yang memiliki izin dari Bapepti serta terdaftar sebagai anggota BBJ, ICDX, KBI, dan ICH. Yang ketiga, Research and News. Tim riset Top Growth menyediakan informasi berita terbaru
serta analisa yang komprehensif setiap harinya yang dikirim melalui email kepada nasabah atau juga dapat diakses melalui website di Topgrow. Yang keempat, someday withdrawal. Penarikan atau withdrawal di PT Topgrow Futures sangat mudah dan cepat. Request withdrawal dapat dilakukan oleh nasabah sendiri melalui klien kabinet yang dimiliki oleh semua nasabah Topgrow, di mana proses withdrawal sebelum jam 10 waktu Indonesia Barat, maka dana akan masuk ke rekening nasabah yang terdaftar di hari yang sama jika rekening nasabah adalah BCA. Yang kelima, support 24 jam, di mana PT Topgrow Futures memiliki customer care yang siap melayani para nasabah selama 24 jam. Yang keenam, segregated account. Dana nasabah yang digunakan untuk bertransaksi di PT Topgrow semuanya berada di rekening terpisah atau yang kita sebut dengan segregated account, di mana rekening ini terpisah dari rekening operasional PT Topgrow sehingga PT Topgrow tidak menggunakan dana nasabah untuk operasional. Produk-produk yang ada di PT Topgrow adalah pertama, indeks berjangka seperti indeks Hang Seng adalah indeks Hong Kong, indeks Nikkei adalah indeks Jepang, indeks Kospi adalah indeks Korea Selatan, untuk indeks Amerika seperti Dow Jones, Nasdaq, dan NSP, dan indeks London atau FTSE, dan indeks Eropa yang yaitu DAX. Yang kedua, PT Topgrow adalah mempunyai kontrak mata uang asing yang kita kenal dengan Forex. Salah satunya seperti Euro, Pound Sterling, Australia Dollar, Japanese Yen, dan Swiss Franc. Yang ketiga, kontrak komoditi berjangka seperti emas, perak, dan oil. Untuk alur bertransaksi PT Topgrow berada di naungan Kementerian Perdagangan, di mana segala kegiatan PT Topgrow Futures diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau Bapepti, dan semua transaksi nasabah terlaporkan di Bursa Berjangka dan Clearing. Dana nasabah yang digunakan untuk bertransaksi di PT Topgrow semuanya berada di rekening terpisah atau yang kita kenal dengan segregated account, di mana rekening ini terpisah dari rekening operasional PT Topgrow sehingga PT Topgrow tidak menggunakan dana nasabah untuk operasional. PT Topgrow memiliki dua platform trading yang berfungsi mempermudahkan nasabah untuk bertransaksi di perdagangan berjangka. Platformnya yaitu yang pertama, platform MetaTrader 4. MetaTrader 4 adalah platform trading yang paling populer dan paling banyak digunakan di hampir di seluruh dunia. Yang kedua, platform ProEye. Platform ProEye adalah platform yang dikeluarkan oleh PT Topgrow dalam bentuk aplikasi yang disediakan untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi di perdagangan berjangka. Lalu kita juga ada demo account. Demo account ini disediakan untuk kepentingan edukasi agar nasabah dan calon nasabah dapat mempelajari dan melakukan simulasi trading dengan melakukan dana virtual dalam platform dan keadaan market yang sesungguhnya. Oke, saya kira demikian pembahasan company profile dan legalitas. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas cuplikan mengenai company profile PT Topgrow Futures ya yang disampaikan oleh Pak Edi. Ya, oke. Karena halo Pak Halim, sudah selesai? Ya. Jelas ya, suara jelas ya. Oke. Oke, kita mau mulai ya. Jadi Pak, webinar kita hari ini ya yang bertemakan market outlook, pastinya weekly ya Pak ya, nanti dibahas juga, kemudian juga peluang besar di indeks saham ya, pasca pengumuman suku bunga Fed ya Pak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilakan Pak untuk menyampaikan materinya. Oke, terima Dan kasih. nanti, ya dan nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan tanya ya di kolom chat, silakan diketik. Oke, silakan Pak Alim. Oke, terima kasih Bu Ina dan terima kasih juga Pak Edi atas penjelasannya tentang company profile dan legalitas PT Topgrow Futures. Jadi pada kesempatan hari ini tanggal 7 November 2022 kita akan membahas tentang peluang besar di indeks saham pasca pengumuman suku bunga Fed yang baru saja
berlangsung di hari Kamis dini hari kemarin. Oke, sebelum melangkah ke materi sana, kita akan membahas dulu sedikit tentang market outlook, apa kejadian yang kira-kira terjadi di minggu lalu dan minggu ini, dan peluang potensi apa yang terjadi nanti akan dibahas di webinarnya. Oke, saya akan share dulu sedikit tentang sorry. Nah, ini adalah market outlook yang terjadi di minggu lalu, di mana kita melihat di sini ada beberapa pengumuman suku bunga ya, khususnya di bulan November tanggal 1, di mana Australia menaikkan suku bunga setengah 0,25% dari 2,6% menjadi 2,85%. Kemudian juga kita melihat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat 0,75% di hari Kamis dini hari dari 3,2% jadi 4%. Dan terakhir Inggris juga menaikkan suku bunga 0,75% dari 2,25% menjadi 3%. Berarti kalau kita perhatikan kenaikan suku bunga yang terjadi dari beberapa negara kemarin seperti Australia, Inggris maupun Amerika Serikat sudah sesuai ekspektasi dari pasar. Dan kita melihat kenaikan suku bunga ini sekaligus menandai bahwa saat ini suku bunga yang tinggi masih menjadi daya tarik utama dibandingkan dengan untuk pemilihan seperti instrumen-instrumen investasi yang ada di pasaran. Nah, biasanya kenaikan suku bunga yang besar mendorong orang berinvestasi di mata uang yang bunganya besar. Contoh saat ini yang bunga paling besar untuk negara maju adalah Amerika Serikat dengan suku bunga mencapai 4%, ya. 4% boleh dibilang cukup tinggi, dan rencananya kemungkinan Amerika Serikat masih akan menaikkan suku bunga lagi mungkin antara 0,5 sampai dengan 1% ke depan, mungkin bisa mencapai sekitar 5%, ya. Apa dilakukan oleh Amerika Serikat melalui Fed ini karena tujuannya adalah untuk menekan inflasi. Sorry, ini ada suara. Tolong di-mute dulu yang bersuara. Oke, jadi kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika tujuannya adalah untuk menekan inflasi. Jadi dengan harapan kenaikan suku bunga ini juga tidak akan berlangsung lama, artinya mungkin jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Dan pada saat nilai inflasi sudah mulai turun, maka suku bunga Bank Sentral Amerika akan pelan-pelan kembali diturunkan hingga biasanya normalnya antara 1,5 sampai 2%. Karena kita tahu inflasi di Amerika saat ini cukup tinggi, bahkan mencapai 8 sampai 9% per tahunnya. Ini berharap bisa turun di tahun 2023 hingga 2024 hingga mencapai di bawah 3% atau mungkin 2%. Targetnya mereka seperti itu. Nah, ternyata inflasi bukan hanya terjadi di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Maka beramai-ramai Bank Sentral ikut mengikuti apa yang dilakukan oleh Fed Fund Rate. Nah, sehingga seperti Australia saat ini sudah menaikkan suku bunga menjadi 2,85% dan Inggris menjadi 3%. Tapi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, tentu saja suku bunga Amerika Serikat jauh lebih menarik. Apalagi kan Amerika Serikat terkenal sebagai pusat bisnisnya di seluruh dunia. Kita tahu adalah New York itu merupakan satu kota bisnis, ya kan. Dan di sanalah tempat salah satu bursa pasar saham terbesar dunia, yaitu bursa saham Amerika Serikat, ya. Kemudian juga kita ada tahu berapa transaksi sahamnya sana sangat populer, dan boleh dibilang saham yang terdaftar di sana boleh dibilang kelas 1 lah, kelas prime punya. Jadi ada saham-saham besar yang terdaftar di Amerika Serikat itu ada namanya Dow Jones, itu yaitu 30 perusahaan terbesar. Kemudian ada Nasdaq, itu saham teknologi, di mana kurang lebih untuk masuk ke dalam Nasdaq ini bukan kategori yang sembarangan perusahaannya. Dan juga ada 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat itu masuk namanya S&P 500. Sementara kalau di Indonesia kita mengenal dengan nama IHSG, dan di beberapa negara lain kita perhatikan juga negara-negara maju seperti di Inggris, London, kita mengenal FTSE atau disebut FTSE. Kemudian di Jerman kita mengenal DAX. Kemudian di Hong Kong kita mengenal namanya Hang Seng, dan di Jepang ada yang namanya Nikkei, dan di Korea itu namanya Kospi. Jadi bursa-bursa saham tersebut memiliki nilai, namanya nilai indeks, merupakan gabungan dari sejumlah saham yang terdaftar di negara tersebut. Nah, uniknya di PT Top Growth, indeks saham ini dikenal sebagai nama CFD atau Contract for Difference. Kenapa namanya Contract for Difference? Karena ada nilai kontrak yang
tercatat dalam jangka waktu tertentu. Dan ini bisa Anda lakukan transaksi, dan nilai transaksinya itu berbeda-beda antar setiap produk. Jadi kalau Anda ingin melakukan transaksi di produk Nikkei dengan transaksi di Nasdaq, itu akan berbeda nilainya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan di dalam produk-produk yang terdapat di dalam Top Growth, tapi mungkin untuk detailnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada representatif dari Top Growth. Nah, menilik data-data yang sudah beredar di minggu kemarin, maka salah satu data penting yang diwaspadai pasar adalah mengenai tentang lapangan kerja atau non-farm employment change, di mana kita lihat non-farm employment change di Amerika Serikat ini masih cukup bagus. Dari ekspektasi 197.000, keluarnya 261.000. Artinya kenaikan suku bunga ini belum mengganggu kinerja daripada lapangan kerja secara keseluruhan. Cuma buruknya adalah tingkat pengangguran itu naik dari 3,5% menjadi 3,7%, atau kenaikan sekitar 0,2%. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi kenaikan tingkat pengangguran? Salah satunya juga pada saat tingkat suku bunga naik semakin tinggi, tentu saja ini akan membebankan kepada produsen. Karena produsen rata-rata mengambil hutang jangka pendek atau jangka panjang itu kepada bank, dan apabila bank sentral menaikkan suku bunga, maka hutang pinjaman pun juga akan naik. Dan ini tentu saja bisa membuat produsen sedikit kewalahan, apalagi kenaikannya cukup berturut-turut dan dalam waktu cepat. Untuk jangka pendek, ini sementara bisa teratasi, tapi untuk jangka panjang tidak baik. Ya. Kalau misalnya untuk periode mungkin 1 tahun, mereka bisa bertahan. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, rasanya ini akan sangat mengganggu baik dari sektor perekonomian, sektor properti, sektor industri, semua akan terimpact akibat kenaikan suku bunga ini. Karena orang akan cenderung menaruh uangnya, investasinya di dolar tersebut, tanpa harus melakukan produksi atau kegiatan ekonomi. Karena bunga yang diberikan sudah cukup besar. Nah, apabila tingkat inflasi bisa turun, maka orang akan menikmati bunga lebih enak dibandingkan mereka harus bekerja atau membuat kegiatan roda perekonomian ini berputar. Nah, hasil dari non-farm employment change ternyata belum cukup menguatkan dolar secara keseluruhan. Kita lihat dari pergerakan harga di hari Jumat malam, orang masih berasumsi bahwa adanya statement-statement dari anggota dari Bank Sentral Amerika yang menyatakan bahwa mereka sepertinya tidak ingin menaikkan suku bunga lebih banyak lagi, walaupun sudah dikuatkan dari pimpinan Bank Sentral Amerika yaitu Jerome Powell bahwa mereka masih sangat agresif dan intensif untuk menaikkan suku bunga. Nah, tapi pasar juga melihat bahwa indikasi-indikasi bahwa pelemahan data Amerika sebenarnya mulai muncul gitu, sehingga asumsi atau keyakinan pasar bahwa Amerika akan menaikkan suku bunga lebih banyak lagi itu berkurang. Kita lihat di hari Kamis itu ada ISM Service PMI jam 9 malam ini. Ini menunjukkan datanya mulai menurun, kontraksinya mulai menurun, walaupun masih oke, masih bagus. Dan apabila termasuk juga di ISM Manufacturing PMI ini hari Selasa ya jam 9 ini kita lihat juga datanya juga biasa aja, tidak terlalu spesial. Dan apabila data-data ini mulai semakin memburuk, maka asumsi tersebut bahwa kenaikan suku bunga tidak akan berlanjut lebih besar lagi semakin teryakini. Nah, untuk itu maka kita melihat di minggu ini karena ada data penting yang sangat sekali sedang diperhatikan oleh pasar, yaitu data mengenai inflasi. Secara garis besar, minggu ini data akan sangat light atau sangat ringan karena kunci besarnya cuma ada di hari Kamis, yaitu data CPI Amerika Serikat yang diperkirakan data tahunannya mulai menurun dari 8,2% menjadi 8%. Tapi data bulanannya masih naik antara 0,4% menjadi 0,6%, tapi core CPI-nya atau data utama core daripada inflasi tersebut malah menurun 0,6% menjadi 0,5%. Dan apabila data ini menurun atau memang lebih buruk dari perkiraan pasar, maka kemungkinan besar dolar akan kurang tersupport, ya kan? Kenapa? Karena pada saat angka inflasi mulai turun dan semakin turun, artinya apa yang dilakukan Fed untuk menekan inflasi tersebut sudah berhasil. Nah, hingga mereka akan mulai mengurangi agresivitas untuk menaikkan suku bunga. Tetapi apabila data tersebut ternyata tidak sesuai atau lebih besar dari ekspektasi, atau forecast-nya ternyata keluarnya 8,5 daripada actualnya lebih besar daripada forecast-nya, boleh dibilang nanti impact-nya adalah dolar akan kembali menguat. Karena ekspektasi suku bunganya akan naik lebih tinggi dari perkiraan sekitar 4,75 sampai 5%,
mungkin bisa mencapai 5,5%, ya kan? Nah, kita masih menunggu, kemarin November sudah keluar di tanggal 3, jadi kita akan nunggu lagi Desember pengumuman suku bunganya, mungkin sekitar tanggal 10 sampai 15, biasa sekitar 1,5 bulan. Rata-rata pengumuman suku bunga di Amerika itu dilakukan 8 kali dalam setahun, dan jangka waktunya kurang lebih satu bulan 10 hari hingga 1 bulan 15 hari. Jadi bukan setiap bulan ya kenaikan suku bunga. Nah, kemudian kita perhatikan lagi data Jumatnya, ada GDP-nya Inggris, ini juga cukup lagi mengundang perhatian, karena pound sterling saat ini juga sedang agresif menaikkan suku bunga, tapi kita yakinin bahwa negara Eropa seperti Euro maupun Inggris ini masih sangat kesulitan, karena salah satunya adalah faktor dari Rusia Ukraina yang menyebabkan bahwa pasokan gas itu terhenti di Eropa, apalagi sebentar lagi akan masuk ke musim dingin, ya. Dan kita tahu mudah-mudahan hal tersebut bisa cepat diatasi, karena mereka juga terus mencari solusi, untuk salah satunya dengan membuat anggaran yang lebih besar ya untuk menyelamatkan masyarakat, terutama mengenai krisis energi yang terjadi di Eropa. Oke. Kemudian kita melihat juga ada preliminary University of Michigan Consumer Sentiment, ini semacam data jasa tentang sentimen konsumen. Biasanya kalau kita kenal dengan consumer confidence, tapi ini yang mengukur ada University of Michigan. Jadi perkiraannya juga tidak terlalu jauh dengan sebelumnya. Namun ya balik lagi, highlight minggu ini tentu saja kita lihat di Kamis, yaitu karena kita mulai di 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau yang teman-teman ada di waktu Indonesia Tengah, maka akan keluar rilis data di 21.30 ya. Karena kita tahu bahwa mulai minggu ini sistem perdagangan di Amerika Serikat sudah memasuki musim winter. Tapi kalau untuk Asia seperti biasa, indeks Hang Seng atau Nikkei tetap buka seperti jam biasa ya. Jadi ada pergeseran waktu 1 jam, di mana harga closing juga akan bergeser 1 jam. Kalau biasa closing jam 4, maka kita closing jam 5 waktu Indonesia Barat, jam 6 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai market outlook untuk minggu ini. Jadi ada catat tanggalnya, hari Kamis, ini salah satu big point yang mungkin bisa menggerakkan harga pasar secara signifikan. Kemudian saya akan membahas tentang materi peluang ya, peluang yang bisa Anda bisa dapatkan. Oke, peluang besar di indeks saham pasca pengumuman suku bunga Fed yang kemarin sudah terjadi, maka saya melihat ada beberapa hal yang mungkin bisa mengakibatkan bahwa indeks sahamnya akan bergerak lebih besar. Karena selama ini indeks saham khususnya di Asia itu mengalami tekanan yang cukup besar sejak proses karantina di Cina ini tidak selesai-selesai. Jadi kalau Anda tahu bahwa di negara Cina saat ini proses untuk karantina itu biasanya mencapai sekitar 10 hari, dan hal ini sangat menghambat kondisi perekonomian. Jadi orang yang mau berkunjung ke Cina untuk memulai bisnis, melakukan jalan bisnis sangat segan. Kenapa? Karena mereka menerapkan namanya zero COVID policy atau kebijaksanaan COVID 0 gitu. Dan kalau memang ada tamu atau bisnismen yang datang ke Cina, maka mereka harus menerapkan karantina dulu, yaitu 10 hari. Dan kurang lebih sekitar 3 minggu lalu, kebijakan tersebut mulai diubah dari 10 hari menjadi 7 hari. Artinya, ini dianggap pasar sebagai pertanda bahwa kemungkinan besar Cina tidak lagi akan melakukan karantina lebih panjang lagi. Jadi mungkin dia akan reopen, kalau misalnya istilah bahasanya reopening. Jadi kemungkinan kebijakan karantina 7 hari tersebut akan semakin berkurang lagi. Apalagi baru saja Cina menyelesaikan pemilihan Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri Cina saat ini Xi Jinping menjadi Perdana Menteri yang terpilih untuk 3 kalinya. Sorry. Nah, memang dikatakan bahwa angka NFP report was generally strong, tapi tidak bisa membuat kenaikan terhadap perkiraan kenaikan suku bunga yang dilakukan Fed ya. Jadi karena apa? Karena tingkat penganggurannya juga naik, berarti datanya tidak cukup strong. Walaupun penambahan lapangan kerja naik, tapi data tingkat penganggurannya juga naik. Nah,
kalau kita perhatikan justru malah data Kanada yang tadi lebih bagus dibandingkan dengan data Amerika. Dan kita lihat bahwa US dollar Kanada itu menguat cukup tajam. Kalau Anda perhatikan US dollar Kanada itu turun cukup tajam, ya, bahkan turun hingga 216 bit menjadi 1.3476. Nah, ini pertanda kalau kita bilang kita bicara kisi-kisi, kita cari sign untuk kenapa kita mau masuk ke pasar. Dan ini yang merupakan data fundamental yang tidak bisa diubah, gitu loh. Artinya apa? Kalau data fundamental itu artinya data tersebut sangat kuat dan memang terverifikasi, bukan sekedar rumors, gitu loh. Kita bicara teknikal dan fundamental, artinya dua-duanya ini harus sejalan. Teknikalnya oke, tapi fundamental tidak mendukung, maka tidak jalan. Karena fundamental itu memainkan peran 70-90% pergerakan harga. Karena tanpa fundamental, seorang ekonom tidak bisa memprediksi pergerakan harga untuk kedepannya. Ya kan? Jadi artinya inilah kita mungkin satu timing yang cukup bagus buat teman-teman atau investor untuk melihat sign-sign apakah yang bisa menjadi peluang besar ke depannya menyikapi dari adanya reopening dari China. Nah, kemudian kita perhatikan lagi berita-berita yang muncul ini. Nah, kalau kita perhatikan salah satu anggota Bank Sentral Fed itu menyampaikan bahwa namanya Collins, ya, cewek ini, time for Fed to shift focus from sight of rate hikes to the ultimate level. Artinya it's premature to comment on the ultimate level of rates. Kemudian I don't believe a big slowdown is needed to achieve price stability. Side inflation surge is starting to moderate. Recognize risk of hiking too far. Oke, jadi dia bilang bahwa saat ini memang belum ada omongan bahwa untuk mengurangi kenaikan suku bunga atau agresivitas, belum ada, ya. Tapi dia melihat bahwa tanda-tanda inflasi yang besar tersebut sudah mulai menurun, starting to moderate. Jadi artinya mereka melihat apa yang dilakukan saat ini sudah cukup berhasil. Padahal kenaikan suku bunga yang sangat besar ini sebenarnya tidak terlalu oke untuk bisnis. Karena kita tahu bisnis dengan yang terjadi perekonomian, kalau suku bunganya besar, maka akan menyulitkan daripada produsen. Nah, jika dia melihat bahwa starting to moderate, artinya apa? Kemungkinan besar suku bunga Amerika tidak akan dinaikkan lebih besar lagi atau lebih banyak lagi. Nah, ini yang kita anggap sebagai kunci, ya. Nah, kita belum ada rencana untuk big slowdown atau pelan-pelan mengurangi bahkan motong suku bunga, belum seperti itu. Tapi paling tidak untuk kenaikan yang lebih besar itu sudah mulai sangat terkontrol. Artinya kemungkinan besar tidak akan lebih jauh lagi. Nah, data Kamis itu akan salah satunya mempengaruhi. Kita lihat nanti makanya. Oke. Kemudian nah, ini juga anggota Fed yang lain, namanya Evans. Ya, dia bilang, it's likely Fed funds peak will be revised slightly higher in December. Ini Presiden Bank Sentral Chicago, Evans. Ya. Nah, dia bilang, not that December meeting will be the final one for Evans before he's tired. Jadi dia kebetulan Desember nanti juga masa jabatan terakhir sebagai Gubernur Bank Sentral Fed dia untuk daerah Chicago. Kemudian dia melihat bahwa inflation lags more than the real economy, need time to assess. Jadi artinya inflasi ini mulai kelihatan menurun dan dia dia melihat bahwa ini waktunya lah untuk kestabilan pasar. Jadi mungkin kalau kita bilang ekonominya mulai akan bangkit gitu loh. Apalagi tadi didukung dengan adanya reopening China gitu kan. Nah, 50 basis points hike is still a very large hike. Jadi kenaikan suku bunga jangankan 0,75, 0,5 aja udah sangat besar gitu loh. Karena pengaruhnya kita tahu kayak seperti di Jepang ataupun di Swiss itu suku bunganya bahkan negatif atau nol, ya kan? Kenapa? Karena mereka butuh bahwa sebagai negara produsen, mereka butuh bahwa orang-orang yang melakukan bisnis perekonomian ini itu harus bisa berjalan dengan lancar dengan pinjaman yang sekecil-kecilnya. Jadi kalau kenaikan suku bunga sampai 4% untuk negara maju itu sangat besar sekali dan sangat merepotkan. Nah, inflation report are still likely to be disappointing, ya kan? Di mana nanti kemungkinan inflasi report akan semakin mengecewakan. Nah, if inflation isn't favorable, you still want to hike excessively, you can do 50 basis point repeatedly. Jadi kalau menurut dia, kalau memang belum memuaskan, mungkin akan dilakukan lagi, tapi berkali-kali kalau memang nanti hasilnya memang tidak memuaskan. Tapi saya rasa ini kemungkinan besar tidak akan terjadi seperti itu.
Nah, it's likely Fed funds peak will be revised slightly higher in December. Artinya mungkin kalau kemarin-kemarin perkiraan pasar 4,75 puncaknya, mungkin bisa jadi 5%. Tapi 5% ini udah top. Tidak akan nambah lagi. Nah, kemarin-kemarin kan pasar asumsinya luar biasa sekali, mungkin bisa sampai 5,5 sampai 6% gitu. Karena lihat angka inflasinya tinggi terus. Makanya ya kita terus memantau untuk data inflasi ini, terutama dari segi CPI, ya. Dan kita tahu bahwa market itu sangat fokus terhadap data-data yang memang mereka perhatikan sangat serius. Contohnya, kalau lagi memperhatikan lapangan kerja, maka data NFP ini sangat krusial. Ya, kebetulan tahun ini, 2 tahun ini adalah angka inflasi yang sedang disorot. Karena kan kita tahu bahwa setelah masa pandemi, ternyata uang yang beredar di pasar itu sangat banyak sekali. Akibat karena apa? Karena Fed terus mencetak uang. Jadi Amerika Serikat mencetak uang untuk membagikan pada masyarakat untuk mencegah kegagalan ekonomi. Waktu itu kan kita tahu bahwa setiap masyarakat yang berusia dewasa mendapatkan dukungan itu kurang lebih $1.200 selama 1 bulan waktu masa pemerintahan Presiden Trump, ya kan? Dan inilah yang sekarang ini mereka sedang berusaha mengembalikan uang-uang yang beredar itu, salah satunya melalui dengan kenaikan suku bunga. Nah, kemudian, ini dari Perdana Menteri Cina, sebenarnya mereka menyampaikan bahwa we will continue to open up and pursue win-win cooperation. Sebenarnya kalau menurut saya, Perdana Menteri Cina ini sangat smart sekali, sangat pintar sekali. Dia mengulur waktu dengan cara melakukan karantina dan sangat dibenci masyarakatnya karena mereka tahu bahwa dengan karantina tersebut sangat menyulitkan bisnis. Tapi pada saat dia melihat opportunity yang lebih baik, dan mereka buka itu lebih cepat dan lebih besar, dia akan dapat boomingnya jauh lebih kuat. Jadi kalau sekarang kayaknya orang mau maju, dia tahan dulu. Jangan cepat-cepat maju, jangan cepat-cepat dulu buka. Negara lain semua sudah buka. Indonesia, ya kan, Amerika, Eropa, semua sudah buka. Kita tidak perlu lagi karantina, bahkan ke Jepang juga tidak perlu karantina lagi, kecuali di Hong Kong perlu 3 hari kalau nggak salah. Nah, tapi itu kan Hong Kong merupakan salah satu bagian dari negara Cina, dan mereka melihat bahwa kalau mereka buka ini akan sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu kunjungan bisnis yang selama ini ke Cina ini sulit, ya, itu akan jauh lebih mudah. Tapi mereka sangat berhati-hati sekali karena mereka menghindari jumlah COVID yang besar. Sekarang aja kalau di Cina ada 1-2 orang kena COVID atau 1 wilayah kena COVID, mereka tetap cepat-cepat menerapkan sistem lockdown lagi, ya kan, per wilayah. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Perdana Menteri Cina ini, mereka sangat berhati-hati sekali, tapi pada saat timingnya tepat, dia akan booming lebih kuat lagi. Karena disitulah mungkin pada satu indeks saham akan meledak, dan itu di sanalah kesempatan kita sebenarnya untuk ikut dalam pergerakan pasar untuk lebih besar. Oke. Sumber ini belum bisa dikonfirmasi secara pasti kalau kita perhatikan nanti di berita ini. Nah, China to make significant change to COVID policy soon, says former government expert. Jadi salah satu ahli epidemi dari China, Seng Kuang, itu mengatakan bahwa wah, ini kondisi akan reopening itu mungkin akan segera dilakukan. Many new policies will be introduced in the next 5 to 6 months. Tentu saja mereka tidak akan reopen dengan mudah, tapi mereka punya step-step untuk membuat kebijakan-kebijakan di dalam 5-6 bulan ke depan. Mungkin dari 7 hari mungkin jadi 3 hari, atau mungkin persyaratannya diperketat. Karena mereka juga nggak mau kecolongan sampai banyak COVID lagi. Nah, substantial change are set to take place soon. That's big endorsement to the recent headlines. Despite China trying to deny, ya kan, walaupun pihak China terus menyangkal, ya kan, tentang rapor tersebut, tapi kelihatan market staying more positive, ya kan. Nah, jadi kalau isunya ini bukan sembarangan orang yang ngomong, pasti orang akan menilai bahwa isu tersebut mungkin benar, walaupun didinai oleh pemerintahnya. Ya kenapa? Karena mereka nggak mau dicolong dulu gitu loh. Mereka nggak mau dicolong dulu. Mereka akan mengumumkan itu memang pada saat pemerintah yang mengumumkan. Tapi kan orang-orang yang di bekas ex pemerintahan, mereka tahu stylenya pemerintah ini seperti apa. Apalagi ini bukan sembarangan orang, former chief epidemiologist at China, ya kan? Ini bekas kepalanya, ya kan? Dia pasti menangkap gelagat-gelagat bahwa reopening ini akan segera dilakukan. Hari ini, pagi ini,
Rumors yang mengatakan tentang adanya reopening ini dibantah dari pihak China. China denied an end to COVID-0 on Saturday. The US dollar is higher on Monday. Dan pembatalan atau misalnya penyangkalan tersebut sempat membuat US dollar menguat dan indeks saham sempat turun. Tapi tidak berlangsung lama. Setelah menurun, kemudian dia kembali naik, ya, terutama kalau kita perhatikan indeks yang paling berpengaruh dengan China ini adalah indeks Hang Seng atau indeks Hong Kong. Ya, naik lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang terjadi di hari Jumat. Jadi setelah sempat turun 300-400 poin, dia naik kurang lebih sekitar 700-800 poin, bahkan lebih tinggi dari apa yang dari Jumat. Kita tidak bisa menyangkal, berarti apa yang dikatakan di Jumat kemarin itu sebenarnya udah satu kunci, ya kan? That's why mungkin kita harus berpikir angka CPI nanti Kamis nanti itu akan membuat hal ini lebih spesifik, ya kan? Lebih spesifik bahwa dukungan data yang secara fundamental jelek bagi Amerika Serikat atau jelek bagi kenaikan suku bunga itu akan mendukung indeks saham naik lebih banyak, ya. Jadi kita perhatikan bahwa data Kamis itu akan sangat berpengaruh besar karena itu merupakan salah satu kunci awal bahwa Fed kemungkinan besar tidak akan lebih agresif lagi. Tapi apabila terjadi sebaliknya, mungkin kita harus berpikir ulang, ya kan? Artinya kita menahan diri dulu. Oh, timingnya ternyata belum tepat. Ya, kalau timingnya belum tepat, jangan paksa masuk di market untuk indeks dulu. Tapi seperti lagi saya sampaikan bahwa indikasi untuk ke arah menguatnya indeks saham itu sudah mulai terlihat, ya, sudah mulai terlihat. Oke. Risk trade search on reopening, ya kan? Kemarin itu kita lihat bahwa dolar jatuh cukup lumayan, emas juga naik sampai 1680, kemudian juga mata uang lain dan indeks saham khususnya Dow Jones dan Hang Seng itu naik cukup pesat, ya. Oke, and then next, walaupun ada deny ya nggak, kita melihat bahwa hari ini ada gap sedikit karena ada deny tadi, ya. Tapi harga-harga saya rasa tetap bertahan, tidak gap terlalu besar, ya. Terutama beberapa mata uang seperti euro, pound sterling, New Zealand dan emas, ya kan. Kemungkinan besar dia akan mencoba menutup lagi ke atas sehingga menjelang hari Kamis, karena hari Kamis ini akan data penting. Jadi Senin sampai Rabu perkiraan saya masih range antara harga Jumat kemarin, jadi kemungkinan besar akan lebih sepi karena mereka menunggu data hari Kamis, tapi potensi untuk menguatnya dolar agak tertahan saat ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan indeks saham mungkin besar masih akan naik karena mereka mengantisipasi bahwa laporan-laporan tersebut tidak akan mengurangi kekuatan dolar. Nah, artinya pasar akan kemungkinan stand aside atau menunggu untuk berita sambil dengan posisi lebih banyak melemahnya dolar. Oke, itu yang saya bisa sampaikan untuk mengenai materi webinar hari ini, dan saya tambahkan sedikit tentang chart-nya. Oke, tentang chart-nya saya tambahkan sedikit. Oke, sebentar saya sampaikan sedikit. Oke, kita perhatikan dari pergerakan harga seperti Hang Seng Index, ya. Hang Seng Index pada kebetulan ini karena kontrak baru, jadi kita akan coba di kontrak lama dan kontrak baru. Jadi kontrak lamanya itu kita perhatikan karena dia ada kontrak forward difference, ya tadi saya bilang. Oke, sebentar saja saya perlu sedikit. Aduh, sebentar ya. Sebentar ya, saya ulang sedikit. Oke, saya ulang. Oke, saya ulang sedikit. Sorry, saya pencet tadi. Kalau kita perhatikan, ini adalah indeks Hang Seng. Coba kalau ini nggak bisa keluar, coba lihat sebentar. Pilih tanggal Oktober ya, Oktober. Sebentar saya coba dulu. Oke, ini untuk indeks Hang Seng di bulan ini ya. Sebentar saya coba.
Oke, kalau untuk beberapa jam ke depan atau beberapa hari terakhir kita perhatikan indeks Hang Seng ini sempat turun, tapi kemudian dia mulai naik. Tadi yang akan terjadi tadi pagi ya, kita lihat ada gap turun di sini tadi pagi. Sekarang sudah naik ke atas ini 16.600, berarti dari 15.900-an dia sudah naik sekitar 700 poin sini. Kemarin high tertinggi hari Jumat ada di sini 16.500-an, berarti sudah bikin higher high ya, atau trennya sedang bergerak ya kalau kita perhatikan. H4-nya juga terus naik. Daily-nya juga cukup bagus, naik 45 hari berturut-turut, ya kan? Salah satu impact dari reopening. Kemudian untuk indeks Dow Jones kita perhatikan karena indeks Dow Jones ini sifatnya per 3 bulan kontraknya. Jadi setelah turun cukup dalam dari 32.000 di bulan September, kemudian turun sampai 22.000. Nah, pelan-pelan indeks Dow Jones Amerika juga mulai naik, ya kan? Sudah mencapai sempat 32.900 sampai 33.000. Kemudian sempat turun karena ini, tapi sekarang mulai naik lagi. Jadi impact dari salah satunya reopening China juga akan kena impact ke Dow Jones langsung. Termasuk juga kalau untuk indeks teknologi ya, indeks teknologi seperti Nasdaq ini justru agak lambat kalau saya lihat. Kenapa? Karena kalau suku bunga tinggi, indeks teknologi itu sangat berkaitan dengan masalah pinjaman. Karena semua bisnisnya rata-rata masih merupakan startup. Dan startup itu kan duit pinjaman, ya kan? Jadi kalau suku bunganya masih tinggi seperti saat ini kita lihat, maka indeks Nasdaq akan lebih lambat naiknya gitu. Kemarin sempat paling tinggi sampai di 16 ribuan ya kalau nggak salah. Di sini nggak ada chartnya karena 3 bulan lalu sebelum 3 bulan. Tapi untuk pelan-pelan dia akan mengikuti naik. Dan pada saat suku bunga mulai turun nanti Nasdaq naiknya lebih cepat ya karena rata-rata masih startup. Startup itu butuh duit, artinya minjem. Nah, kalau minjem ya pasti kalau bunganya tinggi, indeks teknologi ini akan lambat naiknya. Tapi kalau Dow Jones enggak ya, Dow Jones kan lebih macam-macam produknya. Kemudian kayak Nikkei juga sama. Nikkei kan memang sudah bebas dari lockdown ya, walaupun kemarin kita lihat. Oke. Nah, sekarang Nikkei juga sama. Dia membentuk market yang lebih H4-nya kita lihat sempat naik, sempat turun. Ya kan? Ya. Tapi ya kita lihat ini masih dalam range. Tapi arahnya sama seperti dengan indeks Hang Seng, ya kan? Pelan-pelan mulai naik dan ini adalah daerah-daerah resistennya sekitar 27.600 27.700 ya kan. Kalau dia bisa up lagi ke atas, maka dia akan coba masuk ke area 28.500 karena dari sini turun cukup banyak. Ya. Jadi sudah mulai kebentuk uptrend-nya. Dan indeks seperti di Jerman juga akan sama jatuhnya. Ya. Kalau kita perhatikan hampir sama ya kan. Jadi setelah turun banyak ya kan. Kecil dikit. Ya, setelah mencapai di area 13.600, kemudian indeks DAX ini drop cukup banyak di September hingga September akhir, dan pelan-pelan recovery sekarang sudah mulai naik ke awal September ya. Jadi artinya kalau dia break di atas 13.600 nih kemungkinan dia akan lanjut lagi. Jadi technically-nya saat ini sebenarnya potensi untuk naiknya indeks ini bukan kecil. Jadi pada saat kondisi reopening China ini nanti akan naiknya lebih banyak lagi saya perkirakan gitu, dan semua akan sejalan sama ya. Jadi khususnya terutama di indeks Hang Seng mungkin ini bisa naiknya lebih banyak lagi dibandingkan dengan lain karena indeks Hang Seng itu boleh dibilang agak ketinggalan, agak turun di bawah dibandingkan dengan yang lain. Oke, itu aja Bu Ina. Oke, baik Pak. Sorry. Kelas saya sudah dijelasin semua. Mungkin Pak Halim tadi sudah menjelaskan juga tentang indeks yang saya juga perhatiin sih Pak di minggu-minggu belakangan ini, indeks Hang Seng ya. Banyak peluang ya Pak ya di indeks Hang Seng ya. Ya, karena itu salah satunya mengenai reopening China itu tadi yang saya bilang. Jadi itu ada potensi yang cukup besar lah ya. Betul. Jadi ya, potensi jangan ketinggalan. Masa market ketinggalan dulu ya. Nanti kapan dapat duitnya? Betul. Ya, jadi balik lagi Bu, tidak semua orang trading indeks, tidak semua orang trading forex. Ya, banyak orang trading emas dan sebagainya. Jadi yang diamati itu aja. Sementara potensi-potensi lain tuh ada dan potensi lain juga bisa menghasilkan uang gitu loh. Sebagai seorang trader kita mengamati semua peluang yang ada. Kenapa? Karena produk itu ada gitu loh. Bukan produk itu kecuali produknya nggak bisa kita transaksikan ya nggak. Mau trading kelapa sawit tapi nggak ada kelapa sawit gitu. Mau gimana gitu orang kelapa sawitnya nggak ada produknya. Ya nggak? Tapi kalau sebagai seorang trader atau investor ya kita selalu melihat opportunity mana yang paling besar.
Dan ini yang kita sampaikan, kita ceritakan setiap minggu itu bahwa setiap opportunity itu sebenarnya selalu ada dan ini tergantung kita mengamati atau enggak. Gitu, Bu. Ya, betul ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman di sini ya mungkin ada yang fokus, mungkin hanya fokus di produk gold ya, nggak menutup kemungkinan bahwa kita nggak usah stuck di satu produk ya. Kesimpulannya sih, jadi di Top Growth ini kita ada komoditi, ada gold, silver, oil, ya crude oil. Terus kita juga kalau di forex, foreign exchange kita ada mata uang asing yang major sama cross, ya. Dan juga di indeks kita ada indeks Asia, Eropa, Amerika. Nah, itu semua ada peluang pastinya, di mana tadi juga sudah disampaikan ya di market weekly, kita harus tahu juga berita-berita penting yang ada di market, terutama di hari Kamis nanti. Jadi boleh di take notes bagi teman-teman di sini. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya di kolom chat jika ada, boleh langsung ditanya aja. Ya, jadi mungkin saya akan mengingatkan lagi ya, gimana kalau kita di PT Top Growth Futures kita memiliki dua platform ya, kita memiliki dua platform di mana kita ada MetaTrader 4 dan juga ada Pro iTrader ya. Nah, jadi kalau MetaTrader 4 itu merupakan platform yang secara internasional ya banyak digunakan oleh broker-broker, di mana platform tersebut adalah platform yang memiliki lisensi dari negara Rusia. Ya, jadi PT Top Growth kita juga memiliki platform personal yang bernama Pro iTrader, di mana Pro iTrader ini adalah udah based on application, jadi bukan web based lagi, dan ini bisa di-download baik pengguna Android maupun iOS ya. Jadi baik di Apple maupun di Android itu semua bisa di-download langsung di Play Store-nya saja, dan juga tersedia juga di tampilan PC ya. Juga di Tokopedia dan Shopee ya, Bu. Ya, jadi ini merupakan satu keunggulan juga sih dari perusahaan Top Growth Futures, di mana mungkin sebelum-sebelumnya ada berita mengenai pemblokiran platform ya yang terjadi di Apple Store, App Store ya. Jadi bagi pengguna iPhone ya dan perangkat-perangkat seperti iPad mungkin agak kesusahan ya untuk mendownload MetaTrader, karena di App Store itu sudah bisa dibilang di hide ya, bagi pengguna baru ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah trading, yang masih menggunakan MetaTrader di gadgetnya, di HP-nya yang iPhone atau di iPad-nya, jangan di lock out ya. Sekali lagi ya, jangan di lock out. Jadi ketika kalau di lock out dan bukan di lock out, Bu, jangan di delete. Iya, di delete sih ya, betul. Di delete. Nah. Udah di lock out, habis itu di delete, lock udah out nggak apa-apa, lock out masih bisa masuk, di delete jangan. Iya, benar-benar. Iya, di lock out nggak apa-apa ya, yang penting masih ingat passwordnya. Kalau nggak ingat passwordnya repot juga ya, Pak. Enggak, kalau di delete udah pasti nggak bisa download ulang. Ya, jadi intinya jangan di delete platform MetaTrader-nya. Nah, cuman kalau yang pengguna baru ya mungkin mau download itu udah nggak bisa gitu. Tapi ya so far kita juga nasabah-nasabah di PT Top Growth juga banyak yang menggunakan Pro iTrader juga. Jadi sebenarnya mau ada tidak ada MetaTrader kita tetap bisa jalan karena kita memiliki personal platform. Seperti itu sih keunggulannya. Dan juga pastinya di Pro itu kita juga bisa mentransaksikan produk, semua produk ya. Jadi semua produk all in one account, jadi baik mau transaksi indeks, forex, komoditi itu semua bisa di dalam satu platform. Ya, mungkin ada pertanyaan? Belum ada nih, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Syukur, alhamdulillah. Berarti penjelasannya cukup mengerti. Atau tidak mengerti sama sekali. Saya menanggapinya dengan positif aja. Oh iya dong, Pak. Berarti sudah mengerti. Ya, jadi teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan,
silakan ya, karena memang kebetulan Pak Halim ini cukup sangat expert ya di bidang market dan juga sangat peduli dengan mungkin yang banyak teman-teman di sini nggak terlalu notice hal-hal itu, seperti tadi ada platformnya Forex Live ya, di mana Forex Live itu mungkin nggak semua orang mengakses website itu gitu. Karena apa? Mungkin aja pertama tidak mengerti, pastinya tidak mengerti sih ya. Jadi Forex Live itu tadi yang juga Pak Halim bahas, mungkin most of them itu pakai bahasa Inggris ya kan. Nah, jadi tapi itu penting gitu loh, itu penting untuk kita sebagai investor untuk mengetahui apa sih yang terjadi di market gitu loh. Tadi Pak Halim mungkin menjelaskan, saya yakin nggak semuanya paham juga, tapi nggak apa-apa ya, kalau memang nggak paham silahkan bertanya ya. Terus Bisa tanya di sini ya, ini ada nomornya di bawah sini. oh iya Pak, saya ketikin deh Pak ya nomor Pak ya. Jangan. Nggak, maksudnya gini. Jadi kalau kita sebagai trader, sebagai investor atau klien ataupun itu marketing, ya, kita harus menjual, mengerti bentuk investasi atau bentuk trading apa yang mau produk yang mau kita transaksikan itu penting sekali ya kan. Kalau kita cuma buy sell aja, beli atau jual aja itu anak kecil juga bisa ya kan. Tapi kalau kita punya view atau pandangan tentang pasar, paling tidak Anda sudah memahami dulu sebelum Anda melakukan investasi. Karena apapun yang Anda kerjakan di bisnis apapun, kalau Anda tidak paham, kalau nanti Anda mengalami kerugian, Anda akan kecewa. Dan kecewanya kenapa? Kecewa karena tidak mengerti. Gitu. Makanya kita sebagai orang yang lebih lama di bisnis ini, saya coba sharing hal-hal yang kira-kira mungkin bisa membantu Anda untuk memahami gitu loh. Kita bukan bilang ini satu suggestion untuk Anda melakukan, tapi paling enggak di sini ada disclaimer-nya bahwa apa yang kita sampaikan ini semua berdasarkan data dan bukti. Jadi bukan karena asumsi pribadi gitu. Asumsi pribadi terbentuk pada saat sudah melihat data. Nah, baru di sana Anda bisa mengambil kesimpulan apa yang akan Anda lakukan ke depannya. Kalau berseberangan pendapat tidak masalah karena belum tentu time frame yang Anda gunakan sama. Kalau saya melihatnya secara daily, mungkin Anda bilang, oh Pak Halim suruh beli, ini ternyata turun, tapi turunnya cuma 2-3 jam ke depan, kemudian naik. Nah, ini juga tidak mudah untuk menyamakan persepsi antara seorang pengamat, seorang memberikan saran, juga dengan seorang pelaku. Karena apa? Karena memang kemampuan tiap orang untuk melakukan trading itu berbeda-beda. Mereka punya style yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Sehingga saya selalu menyarankan bahwa kenali dulu diri Anda sendiri, kemudian juga kenali produk yang Anda akan lakukan trading sebelum Anda memulai benar-benar start trading. Kita punya demo account ya Bu Wina ya, demo account itu bisa dimanfaatkan. Demo account dalam bentuk MetaTrader ataupun Pro AI itu tersedia ya di platform PT Top Growth. Dan juga ada banyak representatif yang bisa membantu Anda kalau memang Anda tidak mengerti hal-hal yang ada di dalam produk tersebut. Nah, itulah yang mungkin yang bisa saya share di sini. Jadi kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa tanya di kolom chat pada sore hari ini. Tapi kalau memang belum ada, yang mungkin nanti next-nya kita juga akan mengadakan webinar lebih lanjut setiap Senin ya Bu ya. Mungkin bisa ditanyakan nanti di minggu depan. Oke. Betul, oke. Itu aja Dan yang juga saya sampaikan. iya. Oke, terima kasih banyak Pak Halim. Mungkin hari ini kalau belum ada pertanyaan tidak apa-apa, tapi sebelum saya menutupnya pasti saya akan memberitahu kembali ya di mana PT Top Growth ini kita memiliki program reward akhir tahun yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya izin share sebentar reward programnya. Share konten. Oke ya, di sini ada reward muncul ya, muncul kah di layarnya, di layar Bapak Ibu semua? Oops. Ada muncul? Saya ada share screen, poster reward. Ada muncul di layar teman-teman semua? Halo. Sudah muncul. Ada keluar ya? Muncul ya? Sudah muncul. Oke.
Ya, jadi ada program ini berlaku untuk seluruh nasabah ya, seluruh nasabah PT Top Growth Futures di mana sedang ada program Client Special Reward ya, yang transaction period dimulai dari 15 Oktober 2022 sampai 31 Maret 2023. Jadi sampai tahun depan bulan Maret. Nah, dan pastinya reward ini kita sudah ya karena kita pialang lokal resmi regulasi, kita juga pastinya reward ini juga sudah under Bapepti regulated ya, seperti itu. Udah ada disclaimer-nya. Oke. Dan juga ini sekedar information ya, di mana kita ada 3 program hadiah. Yang pertama adalah hadiah Honda HR-V RS Turbo tahun 2022 fixed price budget, berarti senilai HR-V RS Turbo senilai 465.498.995. Ini harga off the road ya, OTR off the road ya, bukan on the road. Oke, minimum account deposit 250 juta, net margin dan minimum transaction adalah 4.000 lot one way atau settle-nya sebanyak 2.000 lot settle. Dan hadiah kedua ada di Mercedes-Benz GLA 2000 AMG Line ya, fixed budgetnya, value-nya GLA ini adalah 855 juta. Ini merupakan harga off the road dengan minimum account deposit senilai 500 juta net margin dan minimum transaction 8.000 lot one way atau 4.000 lot settle. Dan hadiah yang ketiga ada Mercedes-Benz GLC 300 Coupe ya, dengan value price budgetnya 1,455 miliar ya. Ini harga off the road, minimum account deposit di 1 miliar, net margin dan minimum transaction di 18.000 lot one way atau berarti 9.000 lot settle. Seperti itu. Setiap nasabah hanya bisa mengikuti satu program hadiah. Dan juga di sini term and condition ya, pastinya kita harus baca dulu sebelum kita mengikuti program, di mana term and condition di sini new regular account opening ya. Jadi pembukaan akun berlaku dari 15 Oktober sampai 15 Januari. Ya, ini pembukaan akunnya. Kalau tadi kan periode transaksinya sampai Maret 2023. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti reward ini, maksimum pembukaan akun di bulan Januari tahun 2023 tanggal 15. Oke, jadi all transactions must be complete. Semua transaksi harus selesai dan akan disettle pada tanggal 31 Maret 2023. Jadi dihitungnya sampai sana saja transaksinya gitu, sampai tanggal 31 Maret 2023. Oke, minimum account deposit di 120 juta pertama, sehingga nanti top up can be counted, jadi top up dapat dihitung. Kayak tadi misalnya pembukaan akunnya harus 250 juta, jadi kalau pembukaan akun pertama 120 juta, nanti ditambah lagi itu tidak apa-apa. Yang penting sampai dengan periode opening account yang ditentukan. Dan juga ini berlaku untuk semua produk ya yang ditransaksikan, baik indeks, forex sama komoditi. Ya, oke. Untuk informasi lebih lanjut, silakan dapat ditanyakan langsung ke representatif PT Top Growth Futures atau FA PT Top Growth Futures untuk menjelaskan lebih lanjut dan mengikuti program tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Ada lagi, terima kasih sekali ya. Jika memang belum ada pertanyaan, semoga materi dan news-news yang sudah di-take notes dapat berguna bagi kita semua sehingga kita mencapai profit yang ditargetkan dan juga dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Sampai ketemu di minggu depan, pastinya di hari Senin, dan dengan pembahasan dan topik-topik yang menarik mengenai market dan trading pastinya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Wina. Terima kasih Pak Edi. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu. Liburan itu penting, tapi cari duit buat liburan, belanja itu lebih penting. Top
Growth, satu-satunya pialang berjangka yang memiliki 2 platform trading. Trading forex di Top Growth, kamu bisa transaksi dan making money kapanpun kamu mau. Kecanggihan platform trading Top Growth memberikan solusi yang tepat buat kamu. Mulai pengalaman tradingmu sekarang.